Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Amiyatus Zulfa. Angkat tangan. Kemudian Ananda Trisari. Hadir. Faridah Muniroh. Hadir. Masrono Nur Fitriana. Hadir. Asri Nur Rizkiana. Masuk ya. Muhimmatul Khairiyah. Felicia Eka Utami. Ya. Olivatis Atul Hidayah. Kemudian silakan anak-anak perhatikan kebersihan kelasnya, dilihat sampah kanan kirinya. Silakan, ada sampah silakan untuk diambil. Pak, ini sekarang sekali, Pak. Silakan untuk buku LKS, materi ajar kita dikeluarkan untuk PPKN-nya. Buku paket silakan untuk diambil dibagikan paketnya ya. Saya keluarkan buku paket. Sudah siap untuk buku LKS materi ajar kalian, pegangan, kemudian pulpen, kemudian buku tulis. Buku paket sudah saya bagikan untuk peralatan pembelajarannya itu ya. Silakan untuk membuka materi yang akan kita pelajari, yaitu bab 1 mengenai bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pokok materi pembahasan pada hari ini, kita akan membahas tentang bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti ada muatan-muatan untuk pembelajarannya. Ada 4 kayaknya, ada 4 poin yang akan kita pelajari. Kemudian silakan bersama-sama kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kita akan mempelajari tentang bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang sudah belajar kemarin yang mau bertanya pertanyaan di awal? Pertanyaan di awal materi. Ya, silakan. Apa? Upaya bela negara. Upaya bela negara itu bertujuan untuk supaya kita sebagai masyarakat Indonesia itu paham akan arti pentingnya untuk membela negara, untuk membela bangsa kita sendiri. Pentingnya untuk apa kok? Kenapa kok kita harus menanamkan cinta tanah air, bela negara? Itu kenapa? Karena supaya kalian sebagai penduduk masyarakat Indonesia, penduduk negara Indonesia, supaya kalian mengerti, memahami secara mendalam apa itu arti bela negara, supaya kalian tidak mudah melakukan hal-hal yang menimbulkan suatu pengkhianatan pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita tunjukkan kompetensi dasar dan juga indikatornya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang berikutnya. Kemudian menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi, secara efektif dengan lingkungan. Kemudian mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang menunjukkan konsep cinta tanah air. Kemudian indikatornya mendeskripsikan bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, menguraikan pengertian makna bela negara, dan menguraikan pengertian dan undang-undang yang mengatur bela negara. Kemudian untuk manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan, kira-kira apa? Manfaatnya apa kira-kira? Manfaat kelompok pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang tadi sudah kita sampaikan, jika tidak berbeda jauh ya, untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air, jiwa bela negara, supaya jiwa kita itu tumbuh terbangun untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan pengertian dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian menyusun hasil telaah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya menyajikan hasil telaah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Selanjutnya untuk KKN kita sama seperti kemarin yang sudah kita utarakan, yaitu 75. Silakan anak-anak belajar dengan baik supaya bisa mencapai KKN yang sudah ditentukan. Kemudian materi ajar yang akan kita laksanakan yaitu bab 1 mengenai konteks bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 pengertian yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya untuk teknik dan juga penilaian yang akan kita laksanakan, pelaksanaannya kita nanti akan berdiskusi. Nanti silakan untuk materinya saya bagi per kelompok 1, 2, 3, ada 4 materi juga di sini. Silakan untuk dipelajari, dipahami, kemudian nanti di akhirnya kita laksanakan presentasi satu kelompok ya. Satu bagian sini ya, kemudian kelompok 2 bagian sini, kemudian kelompok 3 bagian sini, 4 bagian sini. Silakan dibuka, dipelajari. Itu bagian kelompoknya. Karena untuk mencari sumber informasi, untuk kelompok pertama bagian makna bela negara, kemudian kelompok kedua bagian undang-undang yang mengatur bela negara, kemudian untuk kelompok 3 perjuangan mempertahankan bela negara, untuk kelompok 4 semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional untuk mengisi dan mempertahankan NKRI. Itu materinya untuk masing-masing kelompok. Silakan untuk dipelajari. Silakan ya. Silakan kalian berdiskusi, dipelajari. Silakan kalian olah informasi-informasi yang kalian dapatkan. Kalian pelajari dengan benar. Kemudian silakan setelah mengolah informasi kalian analisis untuk hal-hal yang sekiranya diperlukan di situ, kalian analisis, kalian telah dengan benar secara mendalam juga. Kemudian silakan untuk sebelum nanti presentasi disusun laporan diskusi kalian. Kalian membuat laporan, kalian simpulkan, kemudian masuk ke batu diskusi. Baik, yang akan kita pelajari materi selanjutnya yaitu poin B mengenai undang-undang yang mengatur tentang bela negara. Sesuai yang sudah kalian baca tadi di materi pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945
yang mengatur mengenai bela negara. Yang B yang ini ya. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya yang C, materi mengenai perjuangan mempertahankan. Silakan kalian memperlihatkan potensi diri kalian untuk bisa public speaking di depan umum, di depan kelas kalian, supaya kalian bisa mempunyai keterampilan untuk menjelaskan keterampilan untuk pemasaran materi public speaking seperti itu. Kemudian silakan untuk kalian benar-benar mempelajari materi pada hari ini supaya kalian bisa mendalami apa arti dari makna bela negara yang sesungguhnya. Supaya rasa itu timbul di sanubari kalian. Kelompok 1, 2 anak perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Presentasikan, silakan dibaca. Silakan. Beri. Yang agak keras ya, untuk kantor ya. Pasal berapa yang mengatur bela negara? Pasal berapa yang mengatur bela negara? Pasal 27 ayat 3 Indonesia tahun 1945. Itu pasal yang mengatur bela negara ya. Sudah bisa ya baca dulu untuk presentasinya. Yang agak keras ya, biar kedengeran guys. Silakan anak-anak mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Ya, silakan. Untuk kelompok 1, klarifikasinya tadi jawaban sudah tepat, hanya saja kurang tegas dalam memberikan jawaban. Silakan untuk pertemuan lain waktu yang lebih tegas lagi, lebih jelas lagi dalam memberikan jawaban. Kemudian untuk kelompok 4, jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam buku paket. Tinggal kalian mengembangkan, kemudian kalian mencari referensi-referensi yang lain. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah kita sebagai warga negara harus benar-benar menanamkan rasa bela negara, cinta tanah air, supaya kita tahu makna yang sebenarnya, kemudian kita bisa mengamalkan, mewujudkan bela negara itu dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya silakan untuk kegiatan penutup ini kalian mempelajari lagi, kalian cari informasi di dalam internet bisa, kemudian referensi buku-buku yang lain juga bisa mengenai materi yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Hakikat negara, bentuk-bentuk kenegaraan, fungsi negara, tujuan negara, kemudian masalah nasionalisme, patriotisme dari berbagai sumber buku. Silakan. Kemudian terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mau untuk mempresentasikan hasil kerjanya, perwakilan tadi. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama dulu. Kegiatan terakhir kita penutup. Terima kasih atas partisipasi dan kita keaktifan anak-anak. Dari saya mungkin banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk dipelajari materi yang ditugaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.